Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yanti Kurniati SPDI, guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Sanawiyah Ansoriah, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 batch 3 di LPTK Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan nomor induk mahasiswa 24504114088. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025 akan melaksanakan pengambilan video untuk syarat uji kinerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kiaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Baik anak-anak, sebelum kita menuju ke pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa yang akan dipimpin oleh KM. Silakan. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, Ibu akan mengabsen dulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Tidak. Alhamdulillah hadir semua ya. Baik, yang disebut namanya Dilan hadir. Devina, Halimah, Wenda, Alfi, Syifa, Ucu, Dewi, Laras, Azkia, Lisna, Ledia, Ayu, Nadia, Dea, Alia, Fitri, Salwa, Nazmi. Alhamdulillah semuanya hadir. Baik anak-anak, sebelum mulai pembelajaran biar tambah semangat ya, kita nyanyikan dulu lagu untuk pembangkit semangat kita bersama yel-yel yang telah kita pelajari bersama. 1, 2, 3. Masyarakat dulu hidupnya masih sederhana. Ada yang menjaga ibadah keseluruhan. Sebelum Islam datang, anak yang suka bergerak dan Nabi Muhammad bawa cahaya terang. Siapa kita? Siswa kita. Belajar apa? SKI semangat. Tentang apa? Agama Islam. Yuk kita pelajari bersama. Ada jahiliyah, ada kabilah, tapi juga budaya mulia. Belajar sejarah, ambil hikmahnya agar jadi insan bertakwa. Oke anak-anak, masih semangat? Masih. Harus ya. Nah, sebelum ke pelajaran selanjutnya, sesuai dengan tema kita yaitu kondisi masyarakat Arab Rais, kita akan berjalan-jalan dulu ke zaman jahiliyah. Dari video tersebut, kita seakan-akan ada di zaman tersebut. Nah, Ibu berharap selagi kalian menonton video tersebut, kalian bisa menonton dan mengambil hikmahnya apa, kondisinya bagaimana, nanti tuliskan di buku kalian. Siap? Siap. Oke, Ibu akan putarkan. Halo sahabat edukasi, pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana kondisi bangsa Arab sebelum datangnya Islam? Apakah mereka sudah mengenal peradaban atau justru hidup dalam kegelapan? Nah, di video kali ini kita akan membahas kondisi bangsa Arab sebelum Islam atau yang sering disebut sebagai zaman jahiliyah. Yuk simak sampai akhir. 1. Kondisi sosial masyarakat jahiliyah. Sebelum Islam datang,
sangat sedikit dibandingkan dengan penyembah berhala. Kondisi ekonomi, keserakahan, dan ketidakadilan. Perekonomian di Jazirah Arab saat itu bergantung pada perdagangan. Kota-kota menjadi pusat perniagaan yang ramai. Namun masalah utamanya adalah ketidakadilan ekonomi. Para pedagang sering melakukan kecurangan, seperti mengurangi timbangan atau menaikkan harga secara berlebihan. Selain itu, sistem riba merajalela sehingga yang miskin semakin tertindas dan yang kaya semakin berkuasa. Kondisi moral, kehidupan yang rusak. Kehidupan moral masyarakat Arab kala itu sangat buruk. Mabuk-mabukan, judi, perzinahan, dan kekerasan adalah hal yang biasa. Tidak ada aturan yang jelas dalam kehidupan sosial, sehingga yang kuat menindas yang lemah. Sistem perbudakan juga sangat kejam. Budak tidak memiliki hak dan bisa diperlakukan sewenang-wenang oleh tuannya. Datangnya cahaya Islam. Di tengah kegelapan itu, Allah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk membawa cahaya Islam. Islam datang dengan ajaran tauhid, keadilan, dan akhlak yang mulia. Dari sinilah peradaban Arab mulai berubah menuju kehidupan yang lebih baik. Mau tahu lebih lanjut bagaimana Islam mengubah bangsa Arab? Jangan lupa. Nah, udah menyimak videonya? Nah, sekarang ya, coba kalian bayangkan bagaimana kalau kita itu hidup di zaman jahiliyah. Apa yang kalian ambil bisa dipetik dari kehidupan di sini? Coba siapa tadi yang bisa menyimak? Angkat tangan. Saya kehidupan keras dan tidak aman. Wah, bagus sekali Najwa jawabannya. Siapa lagi? Apa yang ada di dalam video tersebut? Saya Bu, Ya, perempuan tidak dihargai, buktinya bayi perempuan dikubur hidup-hidup. iya, baik. Nah, siapa lagi? Saya Bu, Ya, silahkan. belum ada petunjuk agama yang benar. Iya, pinter. Ya, satu lagi pertanyaannya. Kenapa masyarakat Arab itu berperilaku jahiliyah? Apa penyebabnya sampai mereka itu hidupnya itu tidak teratur, tidak bermoral? Siapa yang akan menjawab? Saya Bu, Ya, silakan. kebodohan dan kurangnya ilmu. Iya, kurang ilmu kata. Wah. Ya, terima kasih. Jawabannya sangat-sangat hebat ya, sangat-sangat fantastis semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Lanjut, lihat seperti yang tertera di depan, ya kelihatan? Ya, kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Awalnya mereka itu menganut sebuah agama yang disebut dengan agama Tauhid. Nah, agama Tauhid itu adalah agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan disebarluaskan oleh anaknya yang bernama Nabi Ismail. Nah, setelah Nabi Ismail wafat, terjadi kegonjang-ganjingan kepercayaan di masyarakat Arab tersebut. Sehingga mendorong salah seorang pembesar dari Quraisy pergi ke negeri Syam yang bernama Amir bin Lu'ay al-Khuzai. Nah, dia di Syam itu melihat suku Amalikoh sedang beribadah dengan cara menyembah berhala. Kemudian Amir bin Lu'ay tersebut tertarik untuk melakukan peribadatannya seperti mereka dan minta diajari. Nah, setelah Amir bin Lu'ay itu bisa beribadah seperti suku Amalikoh tersebut, Amir bin Lu'ay membawa sebuah berhala yang bernama patung Hubal. Kemudian berhala tersebut disimpan di halaman Ka'bah. Nah, setelah disimpan di halaman Ka'bah, kemudian Amir bin Lu'ay ya mengajak kepada masyarakat Quraisy agar beribadah seperti yang dicontohkan oleh suku Amalikoh di negeri Syam tersebut. Nah, berbondong-bondong mereka itu datang ke sana beribadah seperti yang diajarkan oleh Amir bin Lu'ay. Kemudian mereka juga membuat patung-patung selanjutnya yang bernama Lata, Uzza, dan Manat. Setelah ada patung-patung tersebut, nah, masyarakat Quraisy pun ya, masyarakat Arab pun membuat patung-patung lebih banyak lagi sehingga di halaman Ka'bah tersebut berjumlah patung yang dibikin oleh masyarakat Arab itu sebanyak 364 patung dan halaman Ka'bah itu sudah dipenuhinya oleh patung-patung sesembahan mereka dan bikinan mereka. Nah, lanjut ya, penyembahan berhala dan agama lain. Nah, tata cara penyembahannya bagaimana? Seperti yang kalian lihat di depan, berdiam, berdoa, dan meminta pertolongan kepada berhala. Pada intinya mereka itu meminta pertolongan dan sebagainya itu kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah, tapi melalui perantara patung-patung yang mereka bikin. Nah, itu adalah termasuk musyrik, jadi menduakan Allah. Terus cara mereka menyembelih binatang tersebut yang dibacakan pertama kali kalau menyembah itu bukan Bismillahirrohmanirrohim atau syahadat, tapi mereka menyembelih maksud ibu dengan mengucapkan
nama-nama di antara patung-patung yang mereka buat, yaitu Hubal, siapa lagi? Siapa lagi? Ya, dan Manat. Nah, begitu. Mereka juga ngasih sesaji ya di depan si patung tersebut. Karena apa? Biar kehidupannya itu, yang mereka percaya itu tambah makmur, tambah dilindungi dari bencana, tambah dikurangi dari kekurangan pangan maupun sandang yang mereka takuti. Lanjut lagi, kondisi sosial masyarakat Arab. Nah, mereka juga meskipun mereka hidup di zaman jahiliyah yang benar-benar moralnya itu hancur, tetapi ada nilai positifnya. Seperti mereka itu pintar untuk membuat syair, ya berlomba-lomba agar syairnya itu bisa kalau zaman sekarang viral. Nah, mereka berlomba-lomba. Terus mereka itu sangat mencintai sukunya. Apapun untuk melindungi sukunya. Nah, mereka itu akan mampu mengorbankan harta benda bahkan nyawa. Karena di sana itu kan banyak kabilah-kabilah, banyak suku-suku gitu. Suku yang terkuat berarti dia yang wajib pemerintahan. Nah, kondisi sosialnya itu begitu. Terus di dalam perusahaan-perusahaannya mereka itu sudah berusaha di bidang pertanian, peternakan, juga berkebun. Lanjut lagi. Nah, kondisi ekonomi tadi Ibu udah bahas sedikit ya. Jadi mereka itu sudah punya mata pencarian yaitu bertani, berternak, dan berdagang. Nah, perdagangan mereka ya biasa dilakukan di musim dingin dan musim panas seperti yang telah diabadikan di dalam surat Al-Quraisy ayat 1 sampai 4. Nah, kita bacakan surat Al-Quraisynya. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatas syita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ya, pusat perdagangan mereka dan pusat budayanya berada di Ukaz atau Mizanah atau Zulmaj. Jadi itu adalah sebuah pasar yang terkenal di mana manusia orang-orang banyak berkumpul. Bahasa Quraisy itu menjadi bahasa yang Arab yang standar. Lanjut lagi. Lanjut, lihat masih kelihatan sistem perdagangan dan transportasi. Nah, di sini sistem perdagangannya ya yang tidak bagus itu, yaitu mereka itu mengandalkan sistem riba, yang mana riba itu sangat tidak dianjurkan di dalam agama Islam, betul? Karena apa? Ya, karena merugikan di lain pihak, yang satu beruntung, yang satu dirugikan. Tapi dengan riba ini kebiasaan mereka itu udah umum gitu ya di dalam perdagangan. Terus curang dalam timbangannya diganjal, beli sekilo cuma yang ada hanya 8 ons gitu. Itu mereka udah tidak takut dosa. Karena apa? Tidak ada ilmu agama yang menuntun akan kehidupan pada zaman jahili. Dan transportasinya adalah unta yang disebut dengan perahu padang pasir. Nah, di Mekah menjadi pusat perniagaan dan peradaban Jazirah Arab, dan keamanannya juga dijaga karena statusnya sebagai tanah haram sesuai di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 67. Lanjut. Kerajaan dan kekuasaan di Arab. Ternyata di Arab itu ada beberapa kerajaan yang menguasai Jazirah Arab. Di antaranya adalah kerajaan Saba yang dipimpin oleh Ratu Bilqis. Dan kisahnya seperti bendungan Maghrib itu yang jebol karena menurut keterangan ya digerogoti oleh tikus, yang mana tikusnya itu menggigit batu. Ya, bagaimana tajamnya itu gigi tikus ya, sampai bendungan tersebut ya bisa jebol dengan gigitan-gigitan tikus. Terus kerajaan Himyar, terus kerajaan Hiro, Gasan, Hijaz. Nah, begitu. Itu sementara maksudnya penerangan dari masyarakat Arab sebelum beragama Islam atau sebelum datangnya Islam, dari mulai kepercayaan, terus sosialnya, ekonominya, sampai ada kerajaan-kerajaan yang pernah berdiri di daerah Arab. Nah, dari keterangan-keterangan yang Ibu sudah terangkan tadi dan dari video yang telah kalian simak,
Ibu akan bagikan beberapa pertanyaan, yang mana pertanyaan tersebut harus dijawab dalam kerja kelompok. Nah, silahkan kalian ke depan untuk mengambil di meja Ibu beberapa pertanyaan untuk masing-masing kelompok. Silahkan ke depan perwakilannya. Silahkan ambil, pilih ya. Ya, terima kasih. Ya, Alia, pilih yang mana yang mau diambil. Terima kasih. Ya, silakan kalian bekerja secara kelompok ya untuk menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah Ibu berikan kepada kalian. Silakan bekerja berkesinambungan. So, kesulitan tidak? Ya, so. Semuanya berpendapat ya, berkontribusi. So. Ya, bagus. Mulai wah, hebat-hebat jawabannya ya. No, dituang semuanya, ditampung semuanya ya, inspirasinya. Lalu nanti dirangkum. Sudah selesai ini? Grup 3 sudah. Grup 1 bagaimana? Sudah selesai belum? Oh, iya, panjang banget jawabannya. Wah, ya. Sehingga merangkumnya agak susah ya. Tapi bagus ya, banyak ide. Berarti kalian benar-benar tadi menyimak video dan penerangan dari Ibu ya. Hebat, hebat. Baik, semuanya sudah selesai kerja kelompoknya? Wah, hebat ya. Nah, sekarang coba demonstrasikan atau deskripsikan jawaban yang kalian temukan oleh perwakilan dari tiap-tiap kelompok. Silakan, kelompok 1 maju. Perkenalkan, saya dari perwakilan kelompok 1 akan membacakan soal pertanyaan dari Ibu. Apa dampak munculnya Islam terhadap kehidupan masyarakat Arab? Jawabannya, kehidupan masyarakat Arab mulai beradab, bersatu, dan beriman kepada Allah. Islam menghapus perbuatan, menegakkan keadilan, dan menanamkan nilai-nilai serta kemanusiaan serta persaudaraan, juga mengangkat harkat dan martabat wanita. Ya, itu jawabannya. Ya, terima kasih, tepuk tangan. Oke, lanjut. Siapa perwakilan dari kelompok 2 yang akan menjawab pertanyaan yang Ibu kasih? Siapa yang mau ke depan? Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan Ibu. Pertanyaan dari Ibu, dari kehidupan masyarakat jahiliyah sungguh sangat mengerikan, tapi tidak semua kehidupan mereka itu negatif. Apa nilai positif yang masih bisa diambil dari masyarakat pra-Islam? Jawaban dari kami, nilai positif dari masyarakat Arab pra-Islam antara lain semangat persaudaraan antar suku, keberanian, sikap menghargai tamu, dan nilai-nilai tadi disempurnakan oleh datangnya ajaran Islam. Terima kasih ya, kalian memberikan jawaban-jawaban yang di luar ekspektasi Ibu. Semua jawabannya hebat-hebat. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Nah, alhamdulillah ya, di pembelajaran hari ini kita telah berjalan-jalan ke negeri Arab di masa zaman jahiliyah, sehingga kita bisa tahu bagaimana kondisi mereka, bagaimana perempuan itu benar-benar tidak dihargai, bagaimana perdagangan itu hanya menindas orang-orang yang lemah, bagaimana kabilah itu membela kabilahnya sendiri meskipun kabilah tersebut salah. Nah, dari pembelajaran yang kita pelajari sekarang ya, kita harus bersyukur karena dengan datangnya ajaran agama Islam ini membawa kehidupan yang aman, damai, adil, terutama untuk para kita kaum wanita. Karena wanita tersebut benar-benar sangat berharga. Bahkan ada keterangan kalau wanitanya hancur, maka dunia juga akan hancur. Semoga dengan pembelajaran ini kita lebih mencintai Rasul kita lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Robbal. Kita lebih bersyukur atas nikmat Allah yang mana kita terlahir di tengah-tengah perkumpulan orang-orang Islam yang sejati. Dan benar-benar Nabi Muhammad itu membawa rahmat bagi seluruh alam. Rupanya pembelajaran dari awal sampai akhir kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Baik, mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan pembacaan Kifaratul Majlis bersama-sama. Subhanaka
Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.